Cara menaikkan vibrasi. Oke, teman-teman. Saya akan bahas ini. Ya, jadi ini untuk mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman yang resonate, jadi yang merasa tidak cocok, tidak selaras bisa di-skip ya. Ya, oke, semoga ada manfaat dari bahasan ini. Ini saya bahas ini karena banyak yang DM meminta untuk diterangkan ini ya. Jadi sorry banget untuk DM yang saya tidak bisa jawab, tapi intinya langsung saya jawab di video saja. Oke, langsung ke intinya. Kenapa kita harus berusaha untuk menaikkan vibrasi kita? Jawabannya adalah kehidupan kita sehari-hari itu campur aduk antara senang, susah, suka, duka, happy, kadang emosi, kadang sebel ya. Ibarat ngarai atau saluran air ya. Kita udah bersihkan, ada sampah lagi jatuh ke situ. Udah kita bersihkan, sampah jatuh ke situ lagi, dan itu bisa terjadi setiap saat. Dan otomatis ini akan mempengaruhi frekuensi kita ya. Vibrasi kita itu mempengaruhi frekuensi kita. Vibrasi berarti apa yang kita lakukan, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan diri kita. Itu vibrasi, getaran. Nah, itu diukur dalam frekuensi tertentu. Nah, kalau di keseharian kita ini campur aduk, tentu frekuensinya juga turun naik kan, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan gimana untuk menaikkan ya. Kemarin saya sudah jelaskan tentang skala kesadaran ya, mana yang masuk di kategori vibrasi bawah dan mana yang masuk di kategori vibrasi tinggi. Ya, tinggal dilihat saja. Kalau di gambarnya bisa dibuka sendiri di Google Chrome ya. Sering saya jelaskan bahwa pertama kita harus penerimaan dulu ya untuk menaikkan vibrasi kita. Misalnya kita dalam kondisi sedih tiba-tiba harus pindah ke happiness, itu mungkin agak keteteran, kecuali Anda lagi sedih, nggak punya duit, tiba-tiba ada kasih uang Anda 100 juta, langsung berubah lah, itu beda lagi ya. Tapi gini, dalam kondisi normal-normal saja, di saat kita bersedih atau marah atau lagi sebel ya, pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan penerimaan. Penerimaan bukan berarti kita diam, tidak berdaya, tidak ngapa-ngapain, bukan. Ya, penerimaan itu adalah kita secara gentle mengakui fakta ya tentang suatu keadaan atau suatu kondisi. Oh, memang faktanya seperti ini. Dengan kita melakukan penerimaan ini saja sudah otomatis vibrasi kita itu naik. Dari yang perasaan marah atau gusar atau sebel, kita menjadi lebih tenang ya. Jadi dalam keadaan tenang ini segala akar permasalahan dan solusi itu akan terlihat lebih jelas. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah tenang ya, otomatis kita bisa berpikir lebih wise ya, lebih bijak ya. Intinya clear ya, apa yang mau kita lakukan itu clear ya, tenang, terus mampu bersyukur ya. Bersyukur walaupun ada masalah masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan ya. Jangan hanya fokus kepada masalah, tapi lihatlah banyaknya anugerah yang sudah kita terima, yang kita itu lupa untuk mensyukurinya ya. Punya baju, punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya body yang sehat, mungkin punya wajah yang rupawan ya, kakinya sehat, tangannya sehat, mulutnya sehat, semuanya sehat, pencernaan sehat. Pasti banyak orang yang lupa mensyukuri itu.
Ya coba lagi untuk bersyukur ya. Syukur-syukur nanti bisa ke unconditional love, ke cinta kasih tanpa syarat ya. Terus kita latihan untuk membersihkan batin kita dengan memaafkan dan blessing ya. Kita ingat siapa aja yang pernah melukai hati kita, atau peristiwa-peristiwa ya yang membuat kita sakit hati, atau kelalaian diri kita sendiri. Kadang kan kita menyesali diri sendiri ya. Kita maafkan itu, kita maafkan diri sendiri. Ya, memaafkan itu bukan masalah kita ngomong ke orang. Memaafkan ini urusan kita dengan energi semesta. Dalam hati saja, aku maafkan diriku sendiri ya. Misalnya, aku maafkan si ini, si itu, si ini, si itu ya. Semoga diriku berbahagia, semoga diriku selalu sehat, semoga dia bahagia, semoga sehat, semoga diriku hidup berkelimpahan, dan lain sebagainya. Itu memblessing, memberikan berkat ya. Antara lain itu. Kalau yang sudah berlatih meditasi, bisa melakukan meditasi ya, berlatih membiasakan diri untuk mindfulness juga bisa gitu ya. Tapi di sini ada satu hal penting ya. Ada satu hal penting yang sebagai kunci dalam kita berlatih menaikkan vibrasi, yaitu awareness ya. Kita harus aware dengan kondisi kita. Saya berada di getaran apa ini ya. Misalnya kayak ada emosi itu, kita diam, coba diam. Kita aware dengan apa yang kita rasakan. Oh, seperti itu tuh marah toh. Kita sadari saja, oh marah tuh seperti itu. Oh sakit itu seperti itu. Misalnya Anda pas nangis, misalnya nangisnya karena sakit hati atau apa, atau diabaikan. Oh, seperti itu toh. Ya, kayak gitu ya. Saya tentu juga melakukannya. Saya juga melatih diri saya. Saya juga nangis juga pernah, bukan cuma pernah, sering, yaitu pelepasan energi negatif. Tapi kita jangan lupa melatih diri untuk aware dengan dimana kita sekarang bergetar. Kalau kita udah terbiasa ini, misalnya kita pas nangis ya, terus oh ada rasa seperti itu, oh, itu tuh nangis karena sakit hati atau apa, pokoknya kita sadari aja, oh ada rasa yang seperti itu. Nanti kita tuh jadi mentertawakan diri sendiri gitu ya, jadi aneh gitu loh. Nangisnya ya nangis sekedar melepas air mata aja akhirnya gitu kan. Jadi oh ada rasa seperti itu, hanya perasaan seperti itu aja yang kita rasakan gitu. Jadi terus jadi tenang ya, mampu bersyukur gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang sudah mampu berada di getaran tinggi, jangan lalai juga. Karena apa? Energi selalu berubah-ubah. Saya bilang tadi, kehidupan kita setiap hari ini campur aduk. Getaran tinggi bisa aja langsung drop turun. Jadi semua itu turun naik. Setiap orang pasti berbeda-beda. Ya, tidak ada yang bisa sama persis. Orang kembar pun tidak bisa sama persis. Karena apa? Karena kondisi pikirannya berbeda, kondisi batinnya berbeda, perilakunya berbeda, dan lain sebagainya. Misalnya ada beberapa orang dalam kategori masuk di happiness, itu pun tingkat atau level happinessnya itu berbeda-beda gitu kan. Jadi 1000 kepala ya 1000 macam, seperti itu ya. Semoga ini cukup membantu untuk teman-teman yang bertanya, dan selamat berlatih di setiap hari ya, di setiap langkah kehidupan kita. Oke, terima kasih dan salam damai selalu.